Salam edukasi, salam inspirasi, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan. Guru, dosen, calon dosen, mahasiswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, pembelajaran, dan persekolahan. Pertanyaan selanjutnya, dalam evaluasi ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Boleh kasih contoh penilaian efektif yang mencakup 3 hal tersebut supaya singkat, padat, dan jelas, tapi esensi aspek penilaiannya itu terpenuhi. Yang ketiga adalah keterampilan. Walaupun di kampus itu, di perguruan tinggi, keterampilan ini terbagi atas dua, jadi keterampilan dan keterampilan khusus. Demikian juga kalau di kurikulum 2013 pada sekolah madrasah, aspek sikap ini terbagi atas dua, jadi sikap spiritual, nilai-nilai religiusitas, dan yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini atau bahasa lain karakter peserta didik. Nah, karena tujuan pembelajaran ada pada ketiga ranah ini, maka pembelajaran juga harus memuat pada ketiga ranah tersebut. Dan pada akhirnya nanti penilaian juga harus bermuara kepada tiga hal tersebut. Walaupun tentu mungkin muatan konten ketiga aspek ini berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi mata kuliah atau mata pelajaran. Misalnya saja begini, untuk muatan sikap, kira-kira mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti termasuk mata pelajaran PPKN misalnya, itu muatan efektifnya ya tentu lebih banyak. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan. Jadi kalau aspek pengetahuannya mutlaklah seluruh mata kuliah memang dimaksudkan agar peserta didik memiliki seperangkat pengetahuan, karena ada teori yang mengatakan bahwa dengan seseorang memahami dari aspek kognitif, maka kemudian nanti turunannya dia bisa memiliki keterampilan tertentu. Nah, yang ketiga adalah aspek keterampilan itu sendiri. Jadi bagaimana skill keterampilan psikomotor ini bisa terkuasai. Nah, mungkin yang pertanyaan tadi lebih kepada bagaimana menilai aspek efektif. Padahal spesifikasi mata kuliah saya ini hampir tidak kelihatan aspek efektifnya. Ya. Nah, walaupun mungkin di topik tertentu atau tema tertentu atau judul mata kuliah tertentu itu nampaknya hampir seluruhnya atau bahkan seluruhnya itu muatan kognitif, tapi jangan lupa bahwa dalam RPS kita, rencana perkuliahan semester atau SAP, satuan acara perkuliahan, ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, termasuk CPL. Jadi CPL itu tentu memuat unsur-unsur yang lengkap tadi, ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana agar aspek sikap ini tetap kita berusaha masukkan dan untuk kita menjadi bahan evaluasi nanti. Ya, sebagai alat penguji apakah mata kuliah ini cukup efektif untuk mencapai sikap efektif yang memang telah ditentukan dalam CPL sebelumnya. Demikian juga dalam tujuan pembelajaran. Kalau di kelas atau di sekolah atau madrasah ada tujuan pembelajaran. Nah, ada aspek sikap spiritual, aspek sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, saya kira ada trik. Nah, ada tips lah. Bagaimana jika kita mau mengevaluasi pelajaran, tetapi nampaknya sepertinya mata pelajaran saya ini atau mata kuliah saya ini, saya tidak lihat unsur afektif apa yang dinilai. Nah, jadi tipnya sekarang intip dulu di CPL itu sikap apa yang mau dicapai. Nah, misalnya sikap bertanggung jawab, sikap mandiri terhadap bidang keahliannya misalnya. Nah, sikap mandiri inilah yang mungkin diturunkan dalam tujuan atau capaian mata kuliah pada pelajaran tertentu yang nantinya akan dinilai. Nah, tapi tentu untuk menilai aspek sikap ini tidak semudah dengan kita menilai aspek kognitif dan psikomotor, pengetahuan dan keterampilan, karena
lembar penilaiannya berbeda. Jadi kalau aspek sikap itu kita nilai dengan lembar pengamatan, bisa juga dengan penilaian antar teman, antar sejawat, dan mungkin ada penilaian pihak lain, mungkin juga orang tua dan sebagainya. Tetapi karena ini dalam konteks micro teaching, jika kita ingin mendapatkan poin dari aspek itu, biar penguji tahu bahwa dia akan menguji aspek sikapnya. Maka saya kira ini semacam tips saja begitu. Baik, anak sekalian atau adik mahasiswa sekalian, saya ingin mendapatkan gambaran terhadap aspek sikap dalam mata kuliah ini. Karena itu saya meminta kalian untuk mengisi lembar pengamatan, bisa juga penilaian diri sendiri. Nah, silakan dibagikan lalu kemudian diisi sendiri. Atau dalam konteks sekarang mungkin lebih canggih lagi, kita bikin pertanyaan dalam Google Form. Nah, misalnya untuk menguji kemandirian atau tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Maka pertanyaan pertama misalnya, apakah dalam mencari referensi atau mengerjakan tugas-tugas saya lebih cenderung untuk mandiri dan tidak meminta bantuan kepada siapapun? A. Sangat sering. B. Sering. C. Kadang-kadang. D. Jarang sekali. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang sikapnya untuk mengukur aspek sikap tersebut. Nah, dan sekali lagi, jika kita ingin mencuri poin dari situ, maka dengan cara penilaian seperti ini, penguji sudah membaca, oh, dia sedang melakukan penilaian sikap. Jadi bukan hanya aspek pengetahuan dengan list pertanyaan-pertanyaan, tapi juga dia tengah menguji, ingin mengetahui aspek sikap pada materi tertentu. Saya kira itu jawaban saya. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Reski Wahyuyanti, basicnya dari statistika terapan. Pertanyaannya, apakah perlu menampilkan bobot penilaian mata kuliah pada saat micro teaching? Mungkin maksudnya kayak kehadiran berapa persen? Mungkin itu ya? Mungkin lebih kepada bobot pertanyaan pada saat evaluasi. Oh iya. Pertanyaan satu bobotnya berapa, pertanyaan kedua bobotnya berapa. Iya. Ya umumnya mereka yang melakukan praktek, termasuk juga guru atau dosen yang sudah bertugas, biasanya jarang menampilkan hal seperti ini. Jarang. Kalau menyampaikan pertanyaan, ya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini pertanyaan cerdas nih kalau ini. Statistik tadi ya? Iya, dari basicnya statistika terapan. Oh, pantas. Ya, orang statistik itu berbicara angka-angka. Dan saya kira ini pertanyaan cerdas, dan jika kalian melakukan ini, 1 nilai poin bagi Anda. Jadi caranya adalah setelah membuat redaksi pertanyaan, nah, misalnya di slide PowerPoint, di bagian ujungnya dikasih angka tertentu. Apa arti kode angka itu? Itulah bobot soal. Jadi misalnya pertanyaan 1, uraikan apa yang disebut dengan statistik misalnya. Pengertian statistik dalam kurung 5. 5 itu artinya bobotnya. Pertanyaan kedua yang mungkin bobotnya lebih tinggi lagi, aplikasi dari statistik ini dalam bidang sosial misalnya seperti apa, atau aplikasinya dalam karya ilmiah seperti apa misalnya. Nah, karena ini mungkin bobotnya lebih tinggi dari sekedar menjelaskan pengertian tadi, maka mungkin dikasih nilai 7 atau 10. Apa artinya 7 atau 10 ini? Ini adalah bobot dari nilai tersebut. Demikian juga dari soal tersebut. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dengan demikian, di mata penguji akan membaca bahwa ini tidak sekedar menilai saja, tapi dia punya maksud di balik pertanyaan itu. Berarti ini betul-betul siap perang ini kalau begini. Dia betul-betul sampai ke sedetil-detil itu, karena memang prinsip evaluasi itu cukup kompleks. Ya, mulai dari pemilihan redaksi kalimat, kemudian memilih apakah ini pertanyaan loads atau HOTS, atau bahkan sampai kepada detik pembobotan soal evaluasi. Jadi saya kira jika Anda mencantumkan bobotnya dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman setiap soal, maka ini ya 1 poin untuk Anda. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dewi, basic keilmuannya teknik lingkungan. Apakah saat micro teaching boleh langsung berinisiatif menggunakan bahasa Inggris walaupun tidak disuruh? Pertanyaan simpel. Jadi dia tidak konsentrasi lagi soal bagaimana mengajar, tapi soal hal lain di luar mengajar, yaitu soal menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi
sebetulnya kompetensi bahasa Inggris dalam seleksi SKB ini ada tempatnya ketika tes berbasis komputer CHAT. Jadi di situ salah satu unsurnya adalah reading comprehension, pemahaman terhadap bacaan, baik ya konteks bacaan itu maupun aspek problem solving terhadap materi yang ada dalam wacana atau teks tersebut. Tetapi apapun itu kan tertulis. Artinya kemampuan seseorang dalam narasi, kemampuan berkompetensi bahasa Indonesia belum teruji. Karena serumit-rumitnya pertanyaan CHAT, ya kalau multiple choice ABCD ya tetap ada jawabannya. Tapi gimana untuk menguji kemampuan bahasa Inggris secara live?